Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dampak kolonialisme di Indonesia di bidang pendidikan. Nama saya Dafaika Pasha, absen 10 dari kelas 11 IP 1. Nama saya Dwi Novita Kirani, absen 12 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Ali Hernisa Adam, nomor absen 03. Nama saya Reina Wistu Putri, 11 IPS 1, absen 33. Saya dari kelompok 4, absen 11, Davina Trinandita. Saya ingin menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Lahirnya golongan terpelajar pada awal abad 20 sebagai hasil dari politik etis, edukasi, transmigrasi, dan irigasi yang dilakukan Belanda. Irigasi diperlukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat pribumi dalam bidang pangan. Transmigrasi dilakukan demi mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera. Sedangkan pendidikan atau edukasi dilaksanakan untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan negara. Ada pula dampak dari politik etis bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya yaitu 1. Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. 2. Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan. 3. Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Dan juga ada dampak negatif, yaitu 1. Pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan elit seperti kaum priai. 2. Saluran irigasi kebanyakan hanya untuk perkebunan milik pengusaha Belanda. 3. Transmigran dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik pengusaha Belanda. Dampak selanjutnya adalah diberikannya akses pendidikan tetapi hanya kepada orang-orang berada seperti keturunan raja, bangsawan-bangsawan, dan pengusaha kaya yang berpengaruh. Karena Belanda takut jika rakyat Indonesia terlalu pintar bergaul dan menekuni pendidikan, bangsa Indonesia dapat bersatu untuk menggulingkan kekuasaan Belanda dan mengusir Belanda dari tanah jajahannya. Dampak selanjutnya adalah Dengan lahirnya golongan-golongan yang berpendidikan ke Indonesia, maka rakyat yang lainnya juga akan mendapatkan pendidikan. Karena itu, bangsa Indonesia mengalami penurunan jumlah orang yang mengalami buta huruf, sehingga banyak di antara mereka yang dapat bekerja di perusahaan Belanda dan tidak buta akan dunia luar. Dampak kolonialisme dan imperialisme Indonesia di bidang pendidikan selanjutnya yaitu munculnya golongan profesional. Munculnya golongan profesional ini disebabkan oleh kebijakan pendidikan Belanda yang berusaha mencetak anak didik bumi putra sebagai pegawai terdidik, terampil, dan murah. Lalu dijadikan sebagai tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di setiap instansi-instansinya. Lahirnya pergerakan nasional oleh kaum-kaum terpelajar yang ingin membangkitkan kesadaran nasional yang disebabkan oleh para penderitaan dan kesengsaraan rakyat bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh penjajahan, sehingga timbul tekad untuk bersatu dan menentang atau melawan penjajah pada masa lalu. Sekian dari penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.